Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kami dari kelompok 5 akuntansi sektor publik yang akan menyajikan sejumlah informasi terkait tingkat kemiskinan Provinsi Banten. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan seluruh anggota dari kelompok kami. Di antaranya, yang pertama ada Yusuf Juanda sebagai stasiun manajer. Lalu ada Feby Ayu Lestari sebagai penulis naskah. Kemudian posisi video jurnalis kelompok 5 diisi oleh Amin Ma'ruf. Lalu ada Fitri Audianingrum sebagai wartawan dari kelompok 5. Dan yang terakhir ada tim kreatif yang diisi oleh Rizka Safitri, Rosdianti, dan Regina Widya Anggitasari. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja berikut informasi yang akan kami sajikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Namun lebih banyak terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Menurut Bank Dunia, salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Indonesia. Secara resmi, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat ada sekitar 115.000 perusahaan yang terdiri dari industri besar, sedang, kecil, dan mikro yang ada di Provinsi Banten. Jumlah perusahaan yang banyak seharusnya dapat menyerap banyak tenaga kerja yang ada di Provinsi Banten dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun ironisnya, tingkat pengangguran di Provinsi Banten menduduki peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik per bulan Februari 2021, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten tertinggi kedua yakni 9,01%. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal tersebut disebabkan karena angka kompetensi dan tingkat pendidikan masyarakat Banten yang masih rendah. Hal itu karena pendidikan formal yang dicapai masyarakat Banten belum mampu menjawab tantangan pasar. Berdasarkan konsep yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan metode garis kemiskinan. Komponen dari GK adalah garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Tingkat kemiskinan adalah presentasi pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya berada pada tingkat absolut yang dinamakan garis kemiskinan. Kalangan pemerhati kemiskinan telah mencoba memilah kemiskinan ke dalam 4 bentuk di mana masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri. Keempat bentuk tersebut diantaranya ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut adalah kondisi apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif adalah kondisi di mana pendapatannya berada pada posisi garis kemiskinan, namun relatif rendah dibandingkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh dari kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan. Kemiskinan kultural adalah kondisi yang terjadi karena mengacu pada persoalan sikap orang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau bekerja untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi 5 faktor. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama adalah tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Dalam konteks ini, penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itulah, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. Faktor penyebab kemiskinan yang kedua adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal.
Banyaknya pengangguran di suatu negara bisa juga menjadi patokan kemiskinan di suatu negara. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kebijakan negara tersebut. Faktor penyebab kemiskinan yang ketiga adalah malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkiti seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Faktor penyebab kemiskinan yang keempat adalah adanya beban hidup keluarga. Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. Faktor penyebab kemiskinan yang kelima adalah keterbatasan sumber daya. Suatu masyarakat bisanya akan dilanda kemiskinan, salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing-masing orang. Bisa saja hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur, maupun kondisi psikologis orang-orang yang terdampak mengalami kerusakan. Kadang memang hal tersebut akan dapat diatasi dan kadang bahkan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut biasanya juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, dari bencana alam banyak orang-orang yang kehilangan harta bendanya sehingga langsung jatuh miskin setelah itu. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang, apalagi untuk orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Tidak hanya modal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal keterampilan atau pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi penyebab kemiskinan yang juga cukup serius. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat dihitung heat count index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan yang terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dan lain-lain. Garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan, di antaranya ialah: yang pertama, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan. Kemudian yang kedua, mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Lalu yang ketiga, tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah. Kemudian yang keempat, banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relatif kecil sekali. Dan yang terakhir, banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan. Sejak tahun 2011, Badan Pusat Statistik menghitung tingkat kemiskinan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan bulan September. Buklet Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten September 2020 disusun untuk memberikan ulasan singkat terkait kondisi kemiskinan sesuai dengan data yang sudah dirilis. Dari data perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten Maret 2020 September 2020 dijelaskan bahwa penduduk miskin pada September 2020 sebesar 6,63%, naik 0,71 poin persen dibanding Maret 2020 yang sebesar 5,92%. Data dari perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten tahun 2002 September 2020 dapat disimpulkan penduduk miskin di Banten cukup fluktuatif.
Dari data persentase penduduk miskin, menurut Perkotaan Pedesaan Maret 2019, September 2020 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan. Di perkotaan bertambah sebanyak 67,31 ribu orang dari 472,84 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 540,15 ribu orang pada September 2020. Dan penduduk miskin di daerah pedesaan naik sebanyak 14,35 ribu orang dari 303,14 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 317,49 ribu orang pada September 2020. Dari komposisi garis kemiskinan Maret 2020 sampai September 2020 disimpulkan bahwa selama Maret 2020 September 2020, garis kemiskinan naik sebesar 1,38%, yaitu dari Rp508.091 per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp515.110 per kapita per bulan pada September 2020. Dan peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non-makanan. Pada September 2020, komoditi makanan menyumbang sebesar 71,89% pada garis kemiskinan. Dari data perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten Maret 2019 sampai September 2020 dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan dari 0,995 menjadi 1,141 pada September 2020 mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Dari data perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Banten Maret 2019 sampai September 2020, dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai indeks keparahan kemiskinan dari 0,229 menjadi 0,345 pada September 2020, mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Untuk mengetahui lebih lanjut dengan keadaan di lapangan, kelompok kami telah mewawancarai beberapa warga di Desa Sukaasih. Desa Sukaasih merupakan desa yang berada di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut hasil wawancara kami bersama para warga Desa Sukaasih. Kenalkan, nama saya Pak Legowo. Usia saya sekitar 50. Pendidikan saya terakhir SLTA, STM, jurusan mesin. Pendidikan terakhir ya STM. Saat ini saya membuka wirausaha di bidang pengairan, artinya galon, air galon. Skill yang saya miliki sesuai dengan jurusan saya sekolah di STM, yaitu mengenai permesinan. Dan permesinan saya kerja, teman kebetulan punya bengkel. Saya waktu itu bantu-bantu teman ngebengkel. Setelah ngebengkel cukup lumayan, saya ikut bantu-bantu, tahu sedikit tahu. Saya punya berpikir buka usaha galon, jadinya saya sementara ini bengkel saya tinggal, saya memperdalam galon, jadi ngantar-ngantar air galon lah buat kebutuhan perumahan. Alhamdulillah saya sudah menikah, mempunyai 3 orang anak ya. Yang satu sudah kerja, yang 2-nya masih sekolah, yang memang perlu biaya, jadi saya harus bekerja keras di bidang galon ini untuk membiayai anak saya yang 2 ini. Kalau banjir sih, kalau dibilang banjir karena sekarang musimnya banyak yang banjir ya. Ini hanya banjir karena luapan air got aja, yang mungkin karena tersumbat oleh sampah. Jadi banjir hanya lalu lintas di jalan-jalan aja karena meluap airnya. Untuk masalah air, untuk kebutuhan air di perumahan bersih, ya bersih. Kebetulan saya juga ambil air ini, usahanya udah di PAM, ya dari PAM Aitra, jadi cukup bersih untuk air mah, untuk di perumahannya bersih.
Kalau bantuan-bantuan ada, tapi selama saya di sini belum pernah mendapat sumbangan bantuan dari pemerintah. Mungkin itu dialokasikan ke kemajuan desa aja, mungkin ada, saya tidak banyak tahu. Jadi mungkin itu untuk desa, kemajuan desa itu untuk dari pemerintah. Kalau untuk pendapatan galon kita nggak bisa nentuin ya, kadang dapat 30 sampai 40 itu. Kalau dipukul rata-rata ya sekitar 150 lah, 150. Nah, 150 itu banyak kebutuhan biaya untuk hidup, yaitu membiayai anak sekolah, buat bayar listrik, bayar airnya, terus kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mungkin kebutuhan tak terduga. Ya kalau dipikir-pikir sih ya saya cukupin aja lah, karena memang kebutuhan saat ini banyak sekali yang tak terduga gitu. Ya alhamdulillah, ya kita syukuri aja dengan pendapatan itu. Yang saya pikir selama pandemi ini memang sangat pengaruh besar terhadap usaha saya. Yang kemarin sempat saya sedikit mungkin di karantina, mungkin karena saya termasuk orang yang OTG, jadi di situ kemungkinan yang menjadi hambat berkurangnya hasil pendapatan saya. Saya sempat turun karena memang dengan pandemi ini saya libur karena saya di karantina, jadi usaha saya nggak ada yang klinik. Ini yang sangat menurunnya penghasilan saya. Usia saya 42 tahun. Pendidikan saya SLTA. Jurusan apa, Pak? Jurusan itu pertanian. Saya kerja di pabrik. Sebagai apa, Pak? Sebagai karyawan. Sudah tetap atau kontrak? Masih kontrak. Ya UMR. Ya paling apa itu nanam apa gitu. Bertani apa ya? Iya. Oke. Udah menikah, anaknya udah 2. Sekolah semua atau belum? Oh, udah. Yang satu udah sekolah kelas 6 SD, yang satu belum sekolah. Nggak ada banjir di sini. Untuk bantuan sembako mas saya tidak dapat, itu tahu ada apa enggak. Nama saya Herman, usia saya 27 tahun. Otomotif, mesin. Ya. Saya supir dump truk di Priuk. Cuma 5 juta. Saya udah menikah, punya anak 2. Anaknya sekolah atau belum? Sekolah 1.
Untuk istri kerja atau enggak? Kalau istri kerja. Kalau di sini kalau hujan besar banjir. Saya kurang tahu, karena saya sudah berapa tahun di sini, nggak tahu ada yang ngasih, nggak tahu nggak. Dari hasil wawancara tadi, maka kami dapat menyimpulkan bahwa di desa tersebut, rata-rata masyarakat yang memiliki pekerjaan dan usaha dengan pendapatan rata-rata Rp4.500.000. Dan jarang sekali terjadi banjir, akan tetapi jika hujan lebat maka akan terjadi banjir. Kemudian, walau sudah lama tinggal di desa tersebut, tapi mereka tidak tahu terkait bantuan dari desa entah itu berupa sembako atau barang lainnya, karena mereka tidak mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Dari data-data perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten dan dari hasil wawancara terhadap beberapa warga di Provinsi Banten, maka muncullah beberapa rekomendasi. Di antaranya, bantuan penduduk miskin lebih tepat diberikan dalam bentuk makanan, mengingat 70% pengeluaran penduduk miskin digunakan untuk konsumsi makanan. Perlu adanya stabilisasi harga pangan, khususnya untuk bahan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin, seperti beras dan telur ayam. Dan bantuan sebaiknya diberikan kepada anggota rumah tangga yang perempuan, dengan harapan bantuan digunakan untuk hal yang positif, terutama tidak untuk konsumsi rokok. Rekomendasi kebijakan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam informasi yang kami berikan. Kami seluruh anggota kelompok yang bertugas pamit undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.